Dan di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam datang pada malam hari, mengetuk pintu dari dua orang yang sangat dicintainya. Putri beliau, anak kandung beliau, Fatimah, salah seorang manusia yang paling dicintainya, dan salah seorang wanita yang terbaik di dunia ini, dan keluarga beliau yang paling duluan menyusul beliau meninggal dunia. Beliau datangi di rumah anaknya, atau di rumah anak dan menantunya. Menantunya ini sepupu beliau juga, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Dan ini khos sekalian menunjukkan perhatian yang besar kepada keluarga, utamanya dalam persoalan-persoalan ibadah. Dan juga lebih khusus pelajaran bagi para mertua, orang tua dan mertua, bahwa ketika kita menikahkan anak kita, bukan berarti kita sudah lepas tanggung jawab. Bahkan tidak terhalang bagi kita, bahkan seyogyanya, sepatutnya kita tetap menziarahi mereka, kita tetap menasihati mereka, mengarahkan mereka. Bahkan kadang kita perlu membangunkan mereka solat. Bahkan bukan sekedar solat wajib, ya, solat sunat pun kadang kita perlu ajak mereka. Atau mungkin arahan-arahan yang lain, ya, atau mungkin arahan-arahan yang lain. Sebagaimana yang sering kita ingatkan dari kisah Amr bin As radhiyallahu taala anhu dengan anaknya Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Ketika Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma sudah nikah, maka bapaknya, sahabat yang mulia Amr bin As, masih sering mengunjungi beliau dan tanya, ya, kalau kadang tidak ketemu dengan anaknya, tanya istrinya, karena istrinya juga adalah mahram dan anaknya juga. Dia tanya, gimana kamu dapati anakku, suamimu? Lalu dikatakan begini dan begitu. Tidak apa-apa, ya, kadang kita perlu tahu bagaimana tanggapan sang istri terhadap anak kita, dan sebaliknya untuk kita berikan jalan keluar jika ada permasalahan-permasalahan yang terjadi di antara keduanya. Entah mungkin karena malas-malas ibadah, maka kita mengajak agar anak kita dan menantu kita rajin ibadah, atau mungkin terlalu rajin ibadah, maka kita mengarahkan kepada yang lebih tepat, ya, seperti kasus Amr bin As radhiyallahu anhu, ketika beliau ziarahi anaknya dan tidak ketemu, yang ketemu cuma istrinya, maka ditanya, gimana kamu dapati anakku? Maka istrinya bilang, laki-laki yang sangat soleh, ya, sampai sekarang saya belum pernah disentuh-sentuh. Yang malam hari saya tunggu-tunggu, ternyata sholat terus, ya, dan lupa bahwa ada istrinya yang menanti di ranjangnya, ya. Ini kelihatannya bagus, rajin ibadah, tapi ada hak yang harus dia tunaikan, yang dia abaikan, maka diarahkan. Karena itu beliau sampaikan kepada anaknya, dan beliau juga laporkan kepada Nabi SAW. Kadang mungkin kita merasa anak kita lebih pintar daripada kita, atau lebih rajin ibadah, maka kita mungkin merasa kurang enak untuk menasihati. Tapi dengan seringnya kita menziarahinya, atau pedulinya kita terhadap anak kita, maka kita bisa mungkin menyampaikan kepada orang yang lebih alim, ustaz, murabbinya, untuk mengarahkan dia. Dan ini yang dilakukan oleh Amr bin As radhiyallahu taala anhu.